Pedofilia, sebuah kata yang sulit diucapkan tanpa membuat dada terasa sesak. Sebuah kata yang mengandung rasa takut, jijik, dan marah bagi siapapun yang mendengarnya. Kita sering melihatnya di berita, membacanya di media sosial, atau tanpa kita sadari melihat pelakunya berjalan di tengah keramaian. Tapi apa sebenarnya pedofilia itu? Kenapa seseorang bisa punya ketertarikan pada anak-anak? Apakah ini penyakit, dosa, atau gangguan? Dan apakah ini bisa disembuhkan? Menurut panduan medis para psikiater, pedofilia adalah gangguan di mana orang dewasa tertarik secara seksual pada anak-anak yang berusia 13 tahun atau bahkan lebih muda. Bukan sekedar rasa suka, bukan sekedar pikiran sesaat. Ini menetap, berulang, dan mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Seseorang dianggap pedofil jika berusia minimal 16 tahun dan setidaknya 5 tahun lebih tua dari anak yang menjadi objek ketertarikannya. Tapi kenapa? Apa yang membuat seseorang terjebak dalam pola pikir seperti ini? Ilmu pengetahuan belum punya satu jawaban pasti, tapi ada beberapa faktor yang diyakini berperan. Faktor pertama biologis. Penelitian menemukan otak pelaku pedofilia cenderung punya ukuran lebih kecil di area yang mengatur emosi dan kontrol diri. Ada kisah tentang seorang pria yang awalnya hidup normal. Tidak ada tanda-tanda aneh. Hingga suatu hari, dorongan itu muncul. Dorongan yang membuatnya takut akan dirinya sendiri. Saat diperiksa, ditemukan tumor di otaknya. Tumor itu menekan bagian otak yang mengendalikan impuls. Dan setelah tumor diangkat, dorongan itu hilang. Faktor kedua, lingkungan. Banyak pelaku dulunya adalah korban. Mereka pernah mengalami kekerasan seksual saat masih kecil. Anak kecil yang seharusnya dilindungi, justru disakiti oleh orang yang mereka percaya. Pengalaman itu merusak cara pandang mereka tentang hubungan, tentang batasan tubuh, dan tentang rasa aman. Inilah yang disebut banyak ahli lingkaran setan. Susah diputus, tapi bukan mustahil. Lalu, bisakah pedofilia disembuhkan? Sayangnya, tidak. Tidak ada obat yang bisa menghilangkan ketertarikan itu sepenuhnya. Tapi bukan berarti tidak ada harapan. Dengan terapi, konseling, dan dukungan lingkungan, banyak pelaku yang bisa mengendalikan diri. Ada seorang pria yang mengaku punya fantasi seksual terhadap anak kecil. Fantasi itu membuatnya takut dan malu. Tapi ia memutuskan mencari bantuan profesional. Ia ikut terapi, dan membuat aturan ketat untuk dirinya. Tidak pernah berduaan dengan anak kecil. Keputusan itu menyelamatkan dirinya, dan menyelamatkan anak-anak di sekitarnya. Pada akhirnya, apapun penyebabnya, pikiran tidak pernah jadi pembenaran untuk melukai. Perasaan tidak pernah jadi alasan untuk menghancurkan hidup orang lain. Kita tidak boleh menutup mata pada kenyataan ini. Setiap tahun, ribuan anak menjadi korban. Dan satu hal yang pasti, ini bukan salah mereka. Anak-anak berhak mendapat masa kecil yang aman. Bebas dari rasa takut, bebas dari ancaman. Kita semua punya peran. Pemerintah, aparat hukum, sekolah, keluarga, dan kita sebagai individu. Mulailah dari hal kecil. Ajarkan anak-anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Tanamkan keberanian untuk berkata tidak. Dan pastikan mereka tahu bahwa cerita mereka akan didengar. Kalau kamu pernah menjadi korban, kamu tidak sendirian. Kalau kamu merasa punya dorongan yang mengkhawatirkan, carilah bantuan. Langkah itu mungkin berat, tapi bisa menyelamatkanmu dan menyelamatkan orang lain. Karena tidak ada yang lebih berharga daripada masa depan anak-anak kita.